Bekerja tanpa bantuan mengingatkanku pada cerita-cerita pejabat dalam menjalankan pemerintahan. Sebut saja Ganjar Pranowo yang namanya saat ini menjadi santer sebagai capres idaman rakyat. Dalam menjalankan amanah besarnya sebagai pemimpin Jawa Tengah, tidak perlu tim yang menghabiskan anggaran berjeti-jeti untuk menggajinya tiap bulan. Baginya, amat disayangkan jika uang berjumlah besar dihabiskan hanya untuk membayar upah mereka yang tinggi. Sudah, biarkan mereka bekerja untuk orang lain saja. Ganjar lebih leluasa jika uang itu dipakai untuk rakyatnya. Seperti pembuatan embung yang baru-baru ini dilakukan sang gubernur. Bukan lagi melalui proposal yang berserakan di mejanya, boro-boro mau nge-ACC. Isinya saja sudah banyak nyelenehnya. Salah satu program besarnya ya pembuatan embung ini, targetnya hanya 1.000 buah saja. Tapi realisasinya melebihi target. Kali ini bukan kelebihan bayar ya kawan-kawan, tapi kelebihan target yang justru menguntungkan rakyat. Embung yang diinisiasi oleh Gubernur 1 itu tidak hanya berguna untuk pengairan sawah saja. Penggunaan air oleh warga dan tempat aliran air hujan untuk meminimalisir banjir adalah manfaat dari embung-embung itu. Kalau sudah seperti ini, wajar bukan kalau embung disebut sebagai wadah yang multifungsi. Pengusungnya saja multi-talent, apalagi produk inisiasinya multifungsi dong. Bukan hanya sekedar ngegedebus, kalau kata orang Jateng. Ganjar mewujudkan embung-embung itu semata-mata agar kebutuhan rakyat terpenuhi, supaya mereka ini tidak kesulitan dalam mendapatkan air, mengingat air adalah kebutuhan manusia. Pejabat satu ini memang berbeda dengan yang lain. Satu contohnya, capres sekarang ini yang sedang terobsesi dengan kursi presiden incerannya. Ya, tidak lain dan tidak bukan dialah Anies Baswedan. Obsesinya untuk menjadi orang nomor 1 di negara ini sudah ada dari jauh-jauh hari, bahkan bulan ataupun tahun. Anies yang menginginkan jabatan tinggi untuk kepentingan berkuasa dan bermain duit dengan para kawanannya membuatku terus membandingkan dengan gubernur berambut putih satu itu. Kalau kata Farel, ojo dibanding-banding ke. Tapi gimana semestinya saja, kita rakyat memiliki andil besar dalam menilai mereka yang di atas. Jadi sangat wajar jika perbandingan itu terus banyak dilakukan oleh kami. Apalagi dua tokoh tersebut memiliki banyak hal yang bertolak belakang, seperti yang baru-baru ini terjadi. Ganjar sudah lama mendapat dukungan nyapres di DIY. Bahkan mereka menggelar doa dalam kirab budaya di Bundaran Tugu Jogja. Warga DIY berbondong-bondong melakukan doa sebab mereka merasakan langsung bagaimana kebaikan Ganjar sebagai wakil rakyat. Kala itu ia memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan Undang-Undang Keistimewaan Kota Yogyakarta. Pak Gubernur tidak meminta doa, apalagi restu nyapres kepada mereka. Tapi mereka yang berikhtiar baik sendiri untuknya. Beda lagi dengan Anies Baswedan yang baru-baru ini menghadiri pendeklarasian dukungan nyapresnya di kota pelajar itu. Kehebohannya menembus ke pendukungnya yang lain dengan menggembar-gemborkan P3 dan organisasi naungannya. Gerakan Pemuda Kabah, GPK, sebagai tim pendukung Anies nyapres dari Jogja. Dari sini sudah mulai janggal sih. Rasa penasaranku terbayar saat berita terbaru muncul. Kebenaran terungkap. Ternyata orang-orang yang beratribut identik dengan P3 dan GPK itu bukan menyuarakan dukungannya untuk Anies. Tentu mendukung capres satu itu ditolak mentah-mentah oleh dua kubu tersebut. Manipulasi apa lagi ini Pak Anies? Banyak sekali huru-hara yang mengelilingimu. Yang beginikah mau jadi presiden 2024 wahai rakyat? Anies bukan hanya manipulatif, dia juga terkenal dengan keserakahannya. Jika Ganjar bekerja untuk rakyat, Anies tidak. Dia terbukti mengabaikan rakyat. Anies memang sudah terobsesi menjadi penguasa. Keserakahannya sudah nampak dari awal jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Buktinya, ia lebih mengutamakan proyek Formula E-nya daripada harus turun tangan mengatasi putus sekolah yang tinggi di DKI. Berbicara tentang pekerjaan yang menunjang keserakahan, mengingatkanku tentang statement-statement Ganjar yang disampaikan ke publik.
Sosok Jangkung itu mengungkapkan rasa bungahnya, rasa syukurnya, tak henti-henti ia panjatkan kepada Sang Pencipta. Dalam perjalanan karirnya, ia mendapat kesempatan besar dan langka menjadi penyambung lidah rakyat sebagai mahasiswa, beralih menjadi wakil rakyat sebagai anggota DPR RI, dan saat ini bertransformasi menjadi pemimpin rakyat Jawa Tengah. Ia memang memiliki privilege tersendiri dengan rakyat. Tapi ia mengingatkan kepada orang-orang di luar sana bahwa mengabdi untuk bangsa negara tidak harus berhubungan dengan profesi kita saat ini. Seperti Teh Sostro yang memiliki slogan, apapun makanannya, minumannya teh botol sostro. Begitu pula dengan apa yang digaungkan gubernur satu itu. Apapun kerjanya, minumnya rasa syukur. Dalam rasa syukur yang dipanjatkan kepadanya, ia amat berterima kasih atas pemberian kesempatan langka untuk bersinggungan langsung dengan rakyat yang merupakan bagian besar dari bangsa dan negara ini. Maka dengan izinnya pula lah, rakyat berharap Ganjar akan menjadi pemimpin kembali bukan hanya untuk satu provinsi, tapi juga bertanggung jawab untuk menaungi 38 provinsi di Indonesia. Begitu kira-kira. Artikel ini merupakan penggalan tulisan Nikmatul Sugiarto yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Ganjar Bukan Anies, Beda Perjalanan Menuju Dicintai Rakyat. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.